Sahabat sekalian, kita akan melanjutkan pembacaan terjemah tafsir Al-Marughi. Semoga pembacaan terjemah tafsir ini bisa terus berlanjut dari mulai Quran surat Al-Fatihah sampai dengan Quran surat An-Nas. Mohon dukungan dari sahabat sekalian supaya pembacaan terjemah tafsir ini bisa terus berlanjut sampai Quran surat terakhir. Selamat menyimak dan semoga apapun yang disimak, didengarkan, dilihat, semoga Allah mencatat sebagai catatan amal soleh buat sahabat semua. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Sahabat sekalian, kita lanjutkan membaca terjemah tafsir Al-Quran yang dikutip oleh Imam Ahmad Mustafa Al-Marughi yang di dalam bukunya terjemah tafsir Al-Marughi. Kemarin sudah sampai halaman 34 dan 35 sebagian. Saya ulangi lagi di halaman yang 35, yaitu tentang tafsir di ayat pertama di surat Al-Fatihah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya bacakan lagi. Jadi seolah-olah Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Muhammad, bacalah surat dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim." Dengan kata lain, bacalah surat ini atas perintah Allah, bukan kemauan sendiri, sebab Allah menurunkan Al-Quran kepadamu untuk memberi petunjuk kepada semua orang. Dengan Al-Quran yang ada di dalamnya mengandung kebaikan yang akan mengantarkan mereka kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Demikian halnya Nabi Muhammad SAW membaca Bismillah itu untuk memberi contoh kepada mereka bahwa bacaan tersebut adalah demi Allah, bukan nama dirinya, atau Al-Quran ini berasal dari Allah, bukan dari Muhammad. Tugas Nabi Muhammad SAW tidak lain hanyalah menyampaikan Al-Quran yang datang dari Allah, sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa umirtu an akuna minal muslimin wa an atluwal Qur'an famanihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla faqul innama ana minal munzirin. Dan aku perintahkan supaya aku termasuk orang-orang yang berserah diri, dan aku diperintahkan supaya aku termasuk orang-orang yang berserah diri, dan supaya aku membacakan Al-Quran kepada manusia. Maka barang siapa yang mendapatkan petunjuk, maka sesungguhnya ia hanyalah mendapat petunjuk untuk kebaikan dirinya. Dan barang siapa yang sesat, maka katakanlah, sesungguhnya aku ini tidak lain hanyalah salah seorang pemberi peringatan. Quran surat An-Naml ayat ke-91 sampai 92. Sekarang menuju ke
Quran surat Al-Fatihah ayat kedua. Al-alamin, bentuk tunggalnya adalah alam dengan difatahkan huruf lamnya. Artinya ialah segala yang ada di dalam alam wujud ini. Menurut kebiasaan orang Arab, kata alam ini mereka tujukan kepada pengertian suatu golongan yang terdiri dari individu-individu yang mempunyai ciri khusus, mirip dengan manusia yang berakal jika bukan sebagai manusia. Karenanya dapat dikatakan alamul insan atau dunia manusia, alamul hayawan atau dunia hewan, atau alamul nabat atau dunia tumbuh-tumbuhan. Jadi tidak bisa dikatakan alamul ahjar, dunia batuan, atau alamul ard atau dunia bumi, sebab semua alam yang dimaksud di sini bisa menerima pengertian tarbiyah atau pemeliharaan jika dilihat dari segi lafaz raub yang mengawalinya. Hal tersebut tampak jelas eksistensi seluruh alam yang dikehendaki tadi, yakni adanya kehidupan, membutuhkan kalori, dan berkembang biak. Ringkasnya, setiap pujian yang baik itu hanyalah bagi Allah, sebab dialah sumber terciptanya semua makhluk. Dialah pengatur dan penata alam semesta, sejak pertama ada hingga masa akhirnya. Dan Allah pula yang memberikan ilham kepada manusia mengenai hal-hal yang baik dan maslahat untuk kepentingan mereka. Karenanya segala puji dan syukur harus dipanjatkan kepada Allah atas nikmat-nikmat yang telah Dia berikan. Oke sahabat, mungkin sampai di sini dulu pembacaan terjemah tafsir Al-Quran surat Al-Fatihah, yang mana di lain kesempatan kita lanjut lagi halaman ke-39. Maaf yang sebesar-besarnya dari kesalahan membaca. Sudah jelas kesalahan dari kebodohan saya sebagai pembaca, dan kebenaran hanyalah hak mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga sahabat semua tetap ada dalam lindungan Allah, diberikan kemudahan, kelancaran, dan kebarokahan segala sesuatunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.